Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah sahihnya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat Nabi yang terkenal. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi SAW yang tidak menyertai perang Badar. Ia sangat menyesal dan sering memarahi diri sendiri karena tidak dapat menyertai peperangan yang pertama yang besar dalam sejarah Islam itu. Untuk itu ia sangat berharap dapat menebus pada pertempuran selanjutnya. Dan ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia turut serta sebagai pejuang yang gagah berani. Pada bulannya kaum muslimin telah mendapatkan kemenangan dalam perang tersebut. Namun karena suatu kehilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kehilafan itu adalah beberapa orang sahabat yang ditugaskan untuk berjaga di suatu tempat melalui sabda Nabi SAW, "Kalian jangan meninggalkan tempat ini dalam keadaan bagaimanapun saja, karena musuh dapat menyerang dari sana." Pada permulaan perang, kaum muslimin telah memperoleh kemenangan dan kaum kafir melarikan diri. Melihat hal ini, orang-orang yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW segera meninggalkan tempat tugas mereka. Mereka menyangka bahwa kaum muslimin telah menang dan perang telah usai, sehingga orang-orang kafir yang melarikan diri segera dikejar dan diambil harta rampasan perangnya. Sebenarnya pimpinan pasukan telah melarang dan mengingatkan agar tidak meninggalkan bukit. Ia berkata, "Jangan tinggalkan tempat ini. Rasulullah SAW telah melarangnya." Tetapi mereka menduga bahwa perintah Nabi Muhammad SAW itu hanya berlaku pada saat perang. Mereka pun turun ke medan perang meninggalkan bukit. Pada saat itulah pasukan kafir yang melarikan diri melihat bahwa tempat yang seharusnya dijaga oleh kaum muslimin telah kosong. Maka mereka segera mengambil kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka kalah dan terjepit dalam kepungan kaum kafir dari dua arah. Keadaan menjadi kacau balau. Mereka berhamburan ke sana kemari. Anas radhiyallahu anhu melihat sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu sedang berjalan. Maka Anas radhiyallahu anhu berkata, "Hai Sa'ad, akan kemanakah engkau?" "Demi Allah, aku mencium harumnya surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, ia mengacungkan pedang di tangannya dan menyerbu ke tengah kaum kafir sambil bertekad tidak akan berhenti perang sebelum syahid. Dan ia pun syahid di medan Uhud. Tubuhnya begitu rusak ketika diperiksa. Kurang lebih terdapat 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung jemari tangannya. Orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmat surga. Inilah kisah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang mencium keharuman surga ketika masih hidup di dunia. Jika keikhlasan sudah mulai ada pada diri seorang, nikmat surga pun akan dirasakannya di dunia. Dan hal ini juga didengar langsung dari khatim khusus Syekh Abdurrahim Rainpuri rahmatullah alaih, bahwa ia sering berkata, bau harum surga sedang berhembus. Yang mana kisah beliau telah ditulis di dalam risalah Fadilah Ramadan. Demikianlah saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita dengar kita dapat mengambil hikmah dan kita sampaikan kepada orang lain. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.